Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Budes. Agak tagak bulu ramah awak ini sekene karena kita mempunyai tamu yang sangat luar biasa, Iya. yang hadir di Kota Batam Mariko, ya kan? Dan sangat berbangga sekali Suara Minang TV bisa mewawancarai Duduk bersama dengan beliau, orang nomor 2 di Provinsi Sumatera Barat. Pemirsa Suara Minang TV sadonya, alhamdulillah di pagi hari ini setelah tadi malam kita mulai dari pagi melakukan liputan live streaming sampai jam 12 malam, Pak. Di lapangan Engku Putri Batam Center dalam rangka Minang Fest. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk kami all kru Suara Minang TV untuk kita bisa kembali berkarya untuk masyarakat Minang yang ada di Kota Batam secara khusus dan di mana saja berada. Kan begitu ya, Budes ya? Silakan, Budes. Selamat pagi kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali bersama saya Desmanis dan Safril Yubahar di edisi podcast spesial seorang yang sangat spesial ya untuk masyarakat Minang tentunya Pak Host. Iya, betul. Beliau adalah orang nomor 2 di Provinsi Sumatera Barat, yang mana beliau pada tadi malam itu hadir bersama masyarakat Minang yang ada di dataran Engku Putri. Iya, beliau hadir menyaksikan pelantikan DPP Gema Minang Kota Batam. Nah, penonton, kami selalu mendoakan seluruh penonton setia kami selalu dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa penonton, kami selalu menghimbau seluruh penonton setia Suara Minang TV untuk like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Oke, pemirsa Suara Minang TV, hari ini kita duduk-duduk santai dengan Bapak Wagub kita di salah satu sudut restoran Hotel Swiss Bell ya, Budes ya. Untuk itu di sana apa yang akan kita bicarakan dengan beliau, berbincang-bincang sambil menemani beliau breakfast atau mungkin mau menunggu pesawat mau balik ke berangkat ke Padang ya. Maka ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Ini tagline kami, Pak. Masya Allah. Ya, penonton Suara Minang TV, beliau adalah seorang wakil gubernur Sumatera Barat yang bernama, saya semalam Pak Host, saya taunya Pak Audi gitu aja. Siapa wakil gubernur Sumbar? Pak Audi gitu kan. Ternyata protokoler datang, Ibu jangan lupa ya bacakan semuanya. Saya sampai satu tarikan napas kayaknya nggak sampai bacain detailnya gitu. Jadi beliau adalah seorang doktor, insinyur, Audi Jonaldi, SPT, MSc, MM, IPM, ASEAN, AINS, Datuk Rajo Pasisya Alam. Oke, Budes. Di mic Budes kita tempelkan di mic Pak Audi. Oke. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Masya Allah. Dan Unides. Oke. Jangan Pak, udah Wagub. Wah, keren. Mas Menteri udah Wagub ya. Oke. Kami all kru Suara Minang TV mengucapkan selamat datang di Kota Batam dan selamat kembali, dan insya Allah nanti juga akan kembali ke Padang. Mudah-mudahan selamat pulang pergi. Amin. Dan udah bersama keluarga, bersama tim dan seluruh jajaran kok dapetnya tetap sehat. Amin, dan istiqomah berjuang untuk Sumatera Barat. Amin. Mohon doanya, mohon dukungannya. Ya, mungkin karena memang waktu kita pendek, Budes, kita mungkin yang ringan-ringan saja kita berbicara. Kami sadar bahwasanya warga perantauan asal Sumatera Barat itu cukup banyak. Tentu tidak banyak yang mengenal begitu detail siapa seorang Dr. Audi itu gitu, siapa seorang wakil gubernur kita gitu. Kecuali memang kalau seandainya kita memang orang Sumatera Barat, pada saat pilgub tentu itu akan terpapar sedemikian rupa bagaimana profilnya seorang wakil gubernur. Mungkin tidak ada salahnya di awal podcast kita bersama pemirsa Suara Minang TV
udah wakil gubernur, bisa sambil menyalami pemirsa Suara Minang TV dan sekaligus menceritakan sedikit profil Bapak Audi itu sendiri. Boleh, Atau boleh. udah Audi sendiri. Boleh. Silakan Dak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV, udah Safril, Unides ya. Terima kasih sebelumnya Ya, diundang untuk podcast di pagi hari ini di Kota Batam setelah semalam acara. ya, Saya orang biasa aja. Saya bukan siapa-siapa. ya. Saya bukan dari keluarga politik, kamu bukan dari keluarga pejabat, ya kan? Saya memang kamu nggak pernah berkecimpung di dunia politik sebelumnya. Oke. Nggak ada, ya. Ya. Saya kamu murni pebisnis. 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 Oke. Jadi keluarga juga keluarga pebisnis, bukan keluarga politisi, bukan keluarga pejabat. Apa kamu dari Padang? Padang Dari Kota. Padang Kota, sebenarnya dari Bungus. Oke, Bungus, Teluk Kabuang. Bungus itu aku Kabuang Ya, ya. itu ke Parakarambia. Nenek Ah. dari Parakarambia di Kota Ya, Padang, kakek ya. dari Bungus. Ibu orang Solok, Kota Solok. Di mana udah di Solo? 6 suku. Ambo orang Tanjung Bingkung. Bu, Tahu orang udah Tanjung 6 suku. Bingkung? Tahu. 5 kilo sebelum kampung udah. Ya. Ya, silakan. Jadi Ambo dari 6 suku, kakeknya ibu Angku Marahadin adalah ketua pendiri Kota Solok. Iya. Masya Allah. Ya, Angku Marahadin. Beliau almarhum juga adalah pendiri Fakultas Pertanian UNAN Benar. Unan di ya. Payakumbuh. Di Payakumbuh. Politani berarti dia. Dulu kan Dulu. sebelum Fakultas Pertanian UNAN itu kan cikal bakalnya dari Payakumbuh. Oh, Dari oke. Payakumbuh Ya, baru ya. akhirnya semua bergabung ke UNAN. Ya. Makanya nama beliau jadi nama 2 jalan di Kota Solok dan di Kota Payakumbuh. Sekarang alhamdulillah wali Kota Solok membangun stadion utama Kota Solok dengan nama kakek. Nama kakek. Nama kakek. Jadi ibu adalah cucunya, Ambo Cicit. Nah, gitu. Dah Safril. Jadi Ambo bukan dari keluarga politisi. Kenapa? Jadi Ambo kalau bilang tuh Ambo ini kecelakaan politik lah. Jadi wakil gubernur ya, Iya, karena iya, iya. bukan cita-cita hidup, nggak Betul. ada keinginan, nggak ada ya nggak bukan rencana gitu. Ya, ya, ya. Tapi mungkin takdirnya kadar Allahnya. Ya. 2018 saya nggak sengaja ketemu dengan wali kota Padang namanya Mahyeldi. Ya. Nah, sekarang jadi gubernur kita. Ya, ya, ya. Saya nggak sengaja ketemu dengan beliau. Ya. 2018 itu pertemuan pertama kami di Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram di Pulau Lombok. Itu pertemuan pertama. Singkat cerita beliau yang ngajak saya untuk sama-sama maju di Sumatera Barat. Saya orang yang nggak punya popularitas, apalagi elektabilitas. Iya. Ya, nggak ada, nol besar gitu. Tapi waktu itu Buya, Pak Wali Kota Padang, beliau waktu itu ngajak saya sampai terakhir kita ikut kontestasi sampai kita menang. Saya tuh masih penasaran sama Buya. Mangga Buya gitu kan. Iya. Buya, kenapa Buya ketua ngajak saya? Beliau juga nggak tahu katanya. Beliau bilang, kamu nggak tahu Dodi, intuisi mah katanya gitu. Itu jawaban beliau. Ya udah, jadi alhamdulillah kita udah 2 tahun menjabat Ya. dan saya dengan Pak Gubernur ini mungkin ini salah satu kepala daerah paling kompak di Indonesia. Masya Allah. Ya, Luar biasa. saya bisa klaim itu gitu. Iya, 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 iya. Kami kepala daerah yang saling mengisi, mungkin karena beda karakter udah. Betul, Uni, betul. Ya. Beliau itu basicnya adalah ulama, ya kan? Ya orang tua kita, lama juga di politik dari wakil ketua DPRD, wakil Ya. wali kota 1 kali, wali kota 2 kali, Ya. terus sekarang jadi gubernur. Ambo backgroundnya dari dunia bisnis dan juga akademik gitu. Oke. Jadi Ambo juga sebenarnya ngajar. Ambo ngajar di IPB. IPB. Ya, Institut Oke, Pertanian Bogor. iya, Jadi betul. Ambo punya NIDK. Oh, pakai iya, iya, iya. Ya, di IPB dan Ambo dosen di UGM juga. Jadi kalau NIDK Ambo di Sekolah Bisnis IPB, tapi kontrak di UGM. Jadi Masih berjalan? Masih hari Senin lalu masih ngajar di IPB. Jadi memang setiap semester dikasih karena Ada jadwal ada ya. jadwal ngajar, ada jam yang harus diisi Iya, masih iya, iya, iya. masih rutin ngajar. Sebentar dah. Siap. Kalau kita lanjut kok sangat luar biasa ya. Kalau boleh tahu Baran umur udah baru? Nah, saya tadi sempat baca. Penasaran ya? Saya nggak penasaran. Saya tahu cuma beda 1 tahun. Dan saya boleh katakan, saya rasa Pak udah Wagub, Wagub termuda sepertinya. Dan rekor muri dengan titel.
Iya. Iya, Betul ya? mendapatkan Gelar akademik ya? dengan titel terbanyak. Oke. Beliau Pak Hose baca, saya tadi sempat baca sedikit profil beliau. Ya. Ternyata beda 1 tahun dengan kita. Masya Dan beliau Allah. sampaikan bahwa beliau hanya orang biasa, beliau sangat luar biasa menurut kita Pak Hose. Ya. Dengan titel yang cukup banyak, dengan bisnis beliau yang cukup lancar. Tetapi kalau dikatakan tidak orang politik, beliau punya kakek dulu seorang birokrat ya. Ya, Nah, itu dia kakek jadi buyut. mungkin turunan dari kakek Ya, birokrat gitu. Oke. Ya, Amurasus Sebentar itu. Bu Des, kita sapu dulu. Wak yakin dan percaya pemirsa Soro Minang TV juga penasaran kita duduk-duduk santai dengan Uda Wakil Gubernur Sumbar yang kebetulan alhamdulillah berada di Kota Batam. Mudah-mudahan Matua bisa menjalik ya Bu Des ya. Dari Uda Yose Rizal, selamat datang di Kota Batam Pak Terima Wagub. kasih udah Yose Rizal. Kita lanjut, Bapak Fred. Selamat datang Pak Wagub kami, sehat selalu dan terima kasih Amin. atas kehadiran Ya Rabbal Bapak di Alamin. Suara Minang TV. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kembali. Zasnau Feldi, siang Pak Wagub, siang kembali. Siang kembali. Rizal Dican, Assalamualaikum, udah Orang Wagub. juga yang nonton ya. Iya, rame. Ini udah baru 16 udah awal. Nanti insya Allah nanti dia akan Dan berkembang. biasanya orang Sumatera Barat itu banyak yang Iya, ya. Oh. Udah Rizal Dican, Assalamualaikum, udah Wagub Sumbar, semoga bisa menginspirasi anak muda Minang, insya Allah, amin. Insyaallah. Oke, Bapak Safril ya, oke. Pemirsa Soro Minang TV cukup menarik dan tadi sedikit sudah disimpulkan oleh Ibu Des tentang bagaimana profilnya Uda Wagub. Dan titik balik yang tadinya udah merasa hanya murni seorang pebisnis, informasi yang kita dengar udah itu adalah memang background bisnis itu berada di agro, Betul. lebih banyak di Di agrobisnis. agrobisnis. Dan Salah satu. ilmu akademisi udah, informasi juga yang dicari dan dari literasi yang kita kumpulkan, pimpinan redaksi itu berbackground daripada akademis bidang pertanian. Bidang peternakan. Ya, bidang peternakan. pertanian. Dan sebelum kita mencoba ngelink-emekan kondisi Sumbar dengan latar belakang udah, sebelum kita mencocokkan, kayaknya itu cocok di Sumatera Barat kan gitu, Cocok, insya Allah. mana kan gitu ya Cocok. kan. Nah, titik balik Uda yang tadi murni seorang pebisnis, apa yang menyebabkan Uda itu berubah menjadi seorang politikus? Terus Uda nggak takut. Kadang-kadang orang kan politik itu kan jaik mah aja. Iya. Apa pendapat Uda? Jadi begini, udah real. Awalnya ketika habis ketemu Pak Gubernur Buya waktu itu, Ya, nggak ada apa-apa, cuman kenalan aja gitu. betul. Saya nggak sengaja ketemu beliau itu di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Oke. Beliau ke sana dalam rangka Kota Padang mengantarkan bantuan gempa untuk Lombok. Oh, Gempa Lombok oke, ya, masih ingat oke. mungkin. Terus habis itu sekian waktu berjalan cukup lama. Terus tiba-tiba Pak Wali Kota ini pingin main ke Makassar, ingin melihat tempat usaha kita di Makassar. Oke, silakan. Beliau datang ke Makassar, saya jemput di bandara. Saya ingat sekali, saya jemput Pak Wali Kota ini di bandara. Saya sendiri jemput. Terus sambil jalan di mobil, saya ngobrol dengan beliau. Buya, bodanga Buya Nio maju jadi Gubernur Sumatera Barat. Oke. Kecean kan? Ya. Saya mau bantu Buya, saya bilang gitu. Karena kan Sumatera Barat ini provinsi pertanian. Ya. Saya mau bantu buatkan program untuk pertanian, saya mau bantu carikan investor untuk pertanian, macam-macam lah. Saya coba mau bantu Buya. Ya. Pak Gubernur ini kan orangnya beliau mendengarkan, cuman ngangguk-ngangguk. Nah, habis itu datang ke kantor kami di Makassar. Kami presentasi tentang bisnis kami, terus beliau tanya, Audi, kenapa bisa buat begini di kampung orang, di kampung sendiri nggak bisa? Kami ada pabrik pakan. Pertanyaan yang cukup nyesek gitu saya ya. bilang, bisa Pak Wali, tapi terms and condition apply, syarat dan ketentuan oke. berlaku. Tentunya iklim bisnis di Sumatera Barat berbeda dengan di Sulawesi Makassar. Selatan, Makassar gitu kan. Tapi bisa, tapi kami mesti lihat dulu Pak Wali gimana peluang-peluangnya gitu. Ada wali kota datang ke tempat usaha kami, tentu kami buatkan spanduk. Ya, Selamat datang wali kota Padang gitu kan. Terus kan Buya izin untuk kenang-kenangan bilo lai wali kota Kampung Awak Tibo ke Makassar. ke Makassar gitu. Ya.
boleh nggak foto sama-sama? Boleh kata Pak Gubernur gitu. Foto, izin udah Safril pinjam tangannya, foto Modeko. Oh, Masya Allah. Nah, terus tiba-tiba Buya itu ngomong, kok cocok mas sumbar 1 sumbar 2. itu pertamanya. Iya. Oh, saya kan senyum-senyum aja. Betul. Nggak mikir ya? Nggak sama sekali nggak gitu. Terus pas lagi makan malam sama beliau sebelah saya juga. Cocok mah, Ambo BA1, Audi BA2 gitu kan. Subhanallah. Saya cuma senyum aja. Saya mah B701 aja Bu ya. Jadi plat mobil saya 701 semua. Iya. Safril Joy kan, Joy Naldi. 701 keluarga saya Joy semua namanya. Betul. Saya Joy Naldi, adik saya Joy Naldi, Joy Fadi, bapak saya Joy Neri. Jadi 701 aja saya Bu ya, saya bilang gitu kan. Nah, hasil pertemuan pertama ketemu lagi kedua kali. Gitu. Oh, ternyata Buya ini serius gitu. Buya tuh betul ngajak saya gitu. Masa saya bercanda? Ini saya udah banyak orang kayak gini kata gitu kan untuk meyakinkan. Saya tetap nggak mau dah. Betul. Makasih Ambo Buya patang tuh mengecek jo Buya. Mau Nio mau bantu Buya, makasih Ambo tuh membantu dari luar. Gitu. Bantu dari program ya. Dari luar. Terus Buya bilang kalau bisa dari dalam, mangga dari luar katanya. Ambo bingung tuh. Aduh jauh ya. Nah, 2 kali tolak, saya tolak lah maksudnya. Saya nggak ingin 3 kali. Ketemu lagi itu dah di Jakarta 4 kali. Nah, habis 4 kali ini, akhirnya saya dipanggil sama orang tua saya. Kata-katanya begini, Audi, itu Pak Mahyaldi itu serius ajak kamu katanya. Terus saya bilang, ngapain ya kita ikut-ikut begitu? Saya bilang, indak jaleh, ya kan? Piti keluar, indak jaleh, ya kan? Terus kan duit pasti keluar, nggak jelas. Ngapain kita udah di bisnis aja lah. Nah ini kan masalah peluang dan kesempatan katanya. Beliau maunya sama kamu. Terus kan saya bilang, udahlah ya ngapain ikut-ikut itu. Terus saya bilang, kamu ini katanya, ayah kamu orang Sumatera Barat, ibu kamu orang Sumatera Barat, kakek nenek kamu orang Sumatera Barat, buyut kamu orang Sumatera Barat, moyang kamu orang Sumatera Barat. Masya Allah. Kamu malah bisnis di Indonesia Timur. Bantu-bantuin pejabat di Indonesia Timur. Itu saya masih ingat sekali. Iya betul. Terus kan, udah sekarang bantu kamu sama Pak Mahyaldi. Saya bilang ini, ya lahir sama gede aja nggak di sana, saya bilang gitu. Nggak perlu lahir besar di sana katanya saya. Kalau perlu mati di sana katanya gitu kan. Nah, itu saya ingat betul itu dah. Bukan di Padang. Enggak, Ambo lahir gadang di rantau nih. Ambo lahir gadang di Jakarta. Salapeh SMA, ayah dan ibu merantau. Iya. Lanjut. Salapeh SMA. Jadi ayah ibu menikah di Jakarta. Ambo lahir gadang di rantau. Nggak pernah tinggal di Sumatera Barat. Tapi bahasa Padang pasti ya. Berasi ya? Bakso Minang karena ayah dan ibu selalu ngomong Minang di rumah. Iya. Dengar tapi mother tongue saya kan mother tongue Jakarta. Iya. Lidahnya lidah Jakarta. Tapi kan pas sudah saya sebenarnya bahasa itu saya bisa bahasa Bugis, Sunda, Jawa, Belanda, otodidak tuh. Betul. Jadi di Ma Bumi dipijak. Di situ lagi di Nah, itulah udah. Tapi udah sebanyak itu nagari dan lah ditampuah gitu kan. Udah bangga nggak sebagai putra Minang itu? Karena kan banyak terhadap Sumatera Barat itu ya. Sumatera Barat sendiri gitu. Jadi tagak udah mau. Ya, sama udah. Jadi dulu mungkin karena ayah dan ibu memang betul-betul mereka besarnya di situ. Jadi kan kita sering pulang kampung. Kita sering diajak ke Sumatera Barat. Iya. Karena di Padang memang ada rumah dah. Ya kendaraan pun ada alhamdulillah. Kita sering sebenarnya di Sumatera Barat, tapi dalam rangka liburan, makan-makan, ketemu sobok jo keluarga. Itu aja. Betul. Nggak ada apa enggak. Gitu. Jadi ya ibaratnya kalau boleh jujur, awalnya ya kita acuh nggak acuh gitu, maksudnya. Ya udah, mungkin sama lah dengan anak-anak Sumatera Barat yang udah turun lahir. Iya betul ya. Yang udah masuk generasi kedua ketiga ya. Ini mungkin merantau, tapi generasi kedua ketiga yang udah memang lahir kadang di Batam gitu. Iya betul. Ya, sama dengan kami gitu. Saya dan adik-adik saya. Jadi kalau ditanya orang, kami bilang kami orang Minang. Lu orang apa? Gua orang Minang. Nah, tetap orang Minang jawabnya. Tapi memang karena kita nggak pernah tinggal di kampung ya, maksudnya belum merasa memiliki. Bisa dipahami nggak dah? Bisa. Karena saya punya usaha, Ambo punya usaha di Makassar, Ambo merasa, oh iya, saya lebih merasa terikat Makassarnya dengan sana. betul. Ya, mungkin sama juga udah dulu masih terikat dengan kota Batam, betul. Gitu kan? Tapi memang setelah kami berkecimpung di sana, mulailah saya kampanye, mulailah kami baca lagi sejarah tentang Sumatera Barat. Itu seperti yang saya sampaikan semalam. Betul. Jadi ternyata akhirnya kita terbakarlah. Jiwa kita sebagai orang Minang, patriotis keminangan itu ya. Ternyata Sumatera Barat itu bagian dari historical bangsa Indonesia yang sangat luar biasa gitu.
kita baca buku-buku Bung Hatta, Betul, Hamka, betul, gitu betul. kan. Saya pelajari, ini orang Minang ini mohon maaf nih, bukan Betul, kita betul, mengecilkan itu suku fakta, lain, fakta. tapi orang Minang Ya. ini ternyata memang orang yang luar biasa. Udah bayangin zaman dulu orang kan fokus di Jawa ya, tinggal Ya, di Jawa. betul. Gimana sebuah provinsi kecil di Pulau Sumatera yang penduduknya waktu itu mungkin sedikit sekali, Betul. tapi kok bisa berperan dalam kemerdekaan bangsa? Di saat itu Jawa Jawa sentris, Udah ya, besar. udah besar. Kok bisa gitu? Orang yang tinggal di Sumatera Barat jauh dari Jawa, kok bisa punya andil dalam kemerdekaan bangsa? Betul. Gitu. Kenapa kayak dari Jawa atau lebih dekat lagi Betul, dari mana? betul, gitu? betul, Dan betul, betul. Kok bisa gitu? Apa filosofi di balik orang-orang Minang ini? Betul, Kenapa betul. mereka bisa seperti itu? Betul. Jadi ternyata kita pelajari. Nah, ini anak-anak muda kadang-kadang Ya, lupa. betul. Ya. Itu juga sebagai pengalaman kami, bisa juga buat pembelajaran untuk anak-anak muda juga di Kota Batam. Coba baca-baca lagi buku tentang Minangkabau. Saya beli buku Minangkabau, udah tebel betul. Saya baca tuh. Masya Allah. Jadi memang makanya akhirnya Tumbuh. jiwanya menggelora, iya. Jadi kita punya Ya. kebanggaan kayak, Ya. wah, ternyata provinsi kita ini, suku kita ini bukan chauvinisme ya, tapi Ya, ini ya. luar biasa gitu. Kan sejarahnya membuktikan. Nah, disitulah makanya setiap kita keluar, saya ketemu dengan anak-anak muda Sumatera Barat, saya ingatkan harus bangga jadi orang Minang, harus bangga jadi orang Sumatera Barat. Saya selalu bilang orang Sumatera Barat itu bukan hanya membangun Sumatera Barat, tapi orang Sumatera Barat itu karena tersebar di seluruh Indonesia, orang Sumatera Barat itu membangun Indonesia. Jadi kayak udah nggak usah pulang kampung, nggak apa-apa berkarya di sini. Pitih kirim ke kampung. Pitih kirim ke kampung. Nah, Uni nggak usah pulang kampung dan berkarya sih kok indah banget. Tapi Pak Host Ya. sudah banyak komentar. Kita baca ya. Sapa dulu Ya. penonton kita. Bunda sih menyapu atau awak menyapu? Le mato le dak 5 watt ga. Masih mato tadi malam ya dah. Capek ya Bu Desi. Irwan Tony Ya. bersama membangun Sumbar kita Pak Wagub. Siap, amin, Ya. insyaallah. Andri, semoga Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar tetap kompak selalu. Insyaallah. Demi. Insyaallah, amin, amin. Romi Renkat, salam buat Pak Wagub dari Romi Rental Batam. Ya, Romi dan Batam. Romi, Jangan-jangan ini yang suka rentalin mobil-mobil. betul, kita betul, nih. betul, ya, betul. Sanang mana hati Romi? Asmal Armada. Assalamualaikum Pak Wagub. Salam kenal Jo Pak Wagub Sumbar. Ambo Urang Lubek Samping. Upi. Ah. Tetangga Ibu Eli IPB. Owner ayam goreng Fatmawati Bogor. Wah, lengkap. Owner ini Fatmawati ini orang Minang Enggak. juga. Fatmawati aja ya. Bogor. Oh. Owner ayam goreng Fatmawati. Fatmawati orang Iya, awak. Perawak tuh ya. Nah, Itulah karena ada suara Minang. Soro Minang TV. Suara ya, Minang di TV. Batam kan Fatmawati itu juga. Iya, di iya, iya. sini. Yang hijau kan itu. Iya, kan? iya, iya. Iya. Kemudian selamat muwe Pak Wagub termuda berkarya untuk Kampung Nagari Nusa dan bangsa maju tari Pak Wagub. Terima Siap, kasih Pak Wagub banyak. maju tari. Nah, Mudirman Inya, salam sama Wagub Sumbar Pak. siap, salam disampaikan langsungnya. Desril Mulyadi, mantap Suara Minang TV, sangat membangun dan memberikan yang terbaik buat seluruh warga. Minang yang Insya Allah, merantau, terima khususnya kasih banyak. Suara Batam. Mantap. Uni Adel, agilah komen, jangan menonton bintang, saja. kirim Kirim bintang nggak 100 kan gitu. Oke, pemirsa Suara Minang TV, waktu 30 menit rasa nak cukup kalau berbincang santai Itu dengan. cuma 30 menit. Oh iya, beliau ke Merangke. Tapi sebentar Pak Hot, ini mengganjal nih. Iya, iya, iya. mengganjal. Tanya lu, tapi wak masih ada pertanyaan cik lah. Ya, boleh, boleh, Ya, boleh, ya, ada, ya, Pak. ya, ya. Sebagai boleh dikatakan masih terbilang cukup muda. Beliau Ya. sampaikan tadi, beliau boleh dikatakan pemimpin daerah yang paling Ya, kompak dengan yakin beliau Belum. menyampaikan pemimpin daerah yang paling kompak. Kompak, ya. Nah, seperti kita ketahui anak muda itu lebih Udah, emosionalnya ngopi lebih sambil ngopi. tinggi, Ya, gitu. ya. Lebih tinggi dan Ya. kemudian sebagai seorang yang lahir dan besarnya tidak di Minang, gitu kan, itu sebenarnya Mbak untuk Acarod. menyesuaikan Ya. adat Karakter Minang ya. agak susah gitu. Ya. Nah, soalnya udah Wagub punya Trik. trik itu seperti apa? Mungkin sebagai generasi muda Minang yang tadi malam dilantik itu kebanyakan itu emosional itu lebih tinggi Ya. dan mungkin seperti yang udah sampaikan itu bangga menjadi orang Minang itu setelah pulang ke kampung. Sementara mungkin anak muda sekarang itu banyaknya di rantau, contoh yang di Batam, Ya. lahir dan besar di Ya. Batam. Mereka kadang dibawa pulang pun, enggak lah Pak, saya mau keluar ke Bandung aja kemana gitu. Iya, iya, iya. Mereka malah tidak bangga gitu pulang ke Padang. Nah, apa yang membuat Pak Wagub itu dan trik apa membuat Ini- bisa anak muda itu berkarya? Ini memang peran dari keluarga sangat penting. Ya, sebenarnya. betul, betul. Peran dari keluarga sangat penting. Ibaratnya kan sejauh-jauh
kita Nggak terbang. berhenti. Kayak orang tua kami kebetulan walaupun mereka merantau sudah sejak lulus SMA, Betul. tapi masih selalu ingat kampung halaman. Dan Ya. bagusnya dulu waktu kecil nih kita pulang kampung naik mobil masih. Naik mobil, Ya. naik pesawat kan mungkin mahal dan nggak Ya, banyak dulu betul. kan. Naik mobil, Oh, apa namanya istilahnya pulang basamo, pulang Basamo, kompoi-kompoi kan yo, gitu ya kan yo. ya. Yaudah. Jadi peran keluarga sangat penting. Jadi memperkenalkan ranah Minang ini, kampung kita, karena dari dulu kan ayah sama ibu sering bawa saya ke sana. Ya. Paling nggak kita tahu, Betul, kampung kita tuh indah Ya, ya. ya. Kampung kita tuh sangat nyaman, aman, udaranya sangat bersih, pemandangannya indah. Jadi ada di dalam benak kita tuh ada. Terus kita ngelihat, apalagi kalau di sini mungkin keluarganya juga keluarga mana, anak-anak kita harus sekali-sekali dalam Ya, tanda ya, kutip ya, ya. dibawa dari kecil. Ya. Sama seperti anak saya sekarang kan, anak-anak kami, saya anak ada 3 nih, Ya. 3 Padusi, 2 laki-laki. Jadi masih sering kita bawa juga ke Padang gitu. Dulu sebelum saya jadi wakil gubernur, ketika saya liburan, saya bawa juga anak saya. Sudah Istri diperkenalkan. orang Padang juga nggak udah? Enggak, istri saya keturunan Arab. Keturunan Arab. Cocok ya mah. Kalau dicari pas loh. Istri saya keturunan Arab. Iya. Jadi kakeknya istri saya itu dari, cuman face istri saya memang nggak terlalu Arab, cuman kakeknya istri saya itu dari Yaman. Oh, Yaman ya. Jadi kalau saya lagi di Sumbar kan suka ditanya, orang rumah dari mana Pak? Gitu. Ya. Kamu kecilan dari Yaman. Dari mana Pak? Yaman. Oh, Pak Yaman. Yuk. Iya. Dibanding susah, ya Pak Yaman. Istri saya keturunan Arab. Cuman sekarang istri saya itu luar biasa. Sampai ibu-ibu bupati itu kan aktif kan? Ya. Karena berbagi dengan Umi. Ya. Umi istrinya Pak Gubernur. Betul. Ini kompak juga. Ya. Mereka berdua kompak juga. Jadi Ya. berbagi dengan Umi, istri saya akhirnya kenal kearifan lokal, kenal budaya, kenal makanan. Sampai kalau beliau lagi pidato tentang Sumatera Barat di luar ya, acara Inakraf di Jakarta atau apa, sampai ibu-ibu bupati sama ibu wali kota, Bu Agup lebih Minang dari orang Minang ya katanya. Lebih paham, lebih ngerti dari Iya, kami iya. ini, lebih hafal katanya gitu. Iya, luar Jadi, biasa ya. Ya sekarang memang awalnya buat kami susah dah karena life changing kan. Betul, Life changing betul. experience nih. Bayangin pengusaha bebas nih. Iya, betul. Ya mau pakai kama-kama Ya, ya kan betul. ya, suko-suko. Sekarang kan semuanya ada yang ngatur dan sebagainya. Nah, contoh datang ke Batam ini permintaan Pak Gubernur nih. Oh. Jadi beliau memang kami berbagi, Pak Agup, Amuk KPI, Pak Agup gantikan Ambu di Batam. Mau siap Pak Gubernur gitu. Jadi beliau selalu ngasih kami kesempatan, ngasih apa gitu. Jadi betul-betul berbagi Alhamdulillah. gitu. Mungkin ke depan nanti kalau ada kesempatan ngasih kuliah umum di Batam atau mana, saya alhamdulillah dari Aceh sampai Papua pernah saya ngisi kuliah umum. Diundang berbagai universitas Indonesia itu alhamdulillah. Ya. Terus sini nanti kan dekat ini kan cuma terbang berapa 40 menit Ya, sampai. sampai. Udah. Beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita berakhir ya, karena memang dispeskan waktu kita cukup pendek, walaupun bagi kami masih penasaran ya Bu Des ya. Nanti episode kedua. Nah, Masya Allah masih ada. Nanti Akan kuliah umum ke Batam. dah. 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, 2024 lego. Oh, Apa Politik. ya, ikut suka atau tidak suka perlu kita bicarakan. Kalau Boleh, Batam boleh. lah lari boy kan gitu kan. Ya. Dalam tanda petik ya. ya, lah. kalau tadi malam ya. Ya, udah suasana udah beda kan Udah gitu. beda, ya. Udah kayak Pilpres, kalau Batam ini udah Ya. kayak Pilpres gitu. Sumatera Barat khusus udah. Insya Allah kalau kami sebagai warga Batam yang asal Minangkabau, tentu kami masih menginginkan udah berpasangan tetap dengan Buya, Ya. atau ada sebuah visi lain yang udah inginkan Oke. di Pilkada. 2024 Ya, saya selalu berdiskusi dengan Pak Gubernur. ya, Jadi sebenarnya buat saya ada 3 pilihan. Kalau Pak Gubernur masih mau berpasangan dengan saya, kita akan sama-sama lagi. Tetap insya Allah. lanjut, Tetap insya Allah. lanjut, insya Allah. Karena untuk membangun itu butuh bersama. Itu Ya, pesan Buya betul, ke saya. betul, Jadi betul. Tapi udah berarti enak dong jadi wakil gubernur ketimbang pengusaha. ini pengabdian ya, Iya, Buya. betul. udah berbeda. Jadi Iya, kalau betul. memang Buya masih menginginkan kami, insya Allah sama-sama. Saya Sama. bicara dengan Buya. Oke. Kalau memang Buya masih ingin kan ini Buya merasa masih nyaman, kita Ya. sama-sama. Tapi kalau Buya misalnya ini hak pilihan politik ya, Betul, Pak betul. Gubernur boleh aja pasangan dengan lain itu Ya. hak politik. Saya Ya, nggak akan ya. marah, Betul. biasa aja, nggak akan baper, nggak akan apa. Betul. Mungkin saya akan pilih balik lagi ke alam saya, Ah, ke dunia bisnis dan dunia usaha ya, dan juga dunia akademik. ya. Pilihan ketiga, maju jadi gubernur nggak? Saya maju jadi gubernur. Syaratnya cuma satu, Pak Mahyaldi nggak maju jadi gubernur. Nah kalau Pak Mahyaldi maju saya nggak.
ini adalah sebuah budaya politik yang cukup punya nilai-nilai moral yang cukup luar biasa dari seorang anak muda. Kalau seandainya ada agak 10 anak muda Minang seperti Iko, Indonesia pasti tidak akan pernah bertengkar gara-gara persoalan politik. Nggak ada cebong, nggak ada kampret. Ya kan begitu udah ya? Nggak ada, karena saya kenapa saya mesti ngelawan Pak Mahyaldi? Buat apa gitu? Beliau dengan saya Progul dibahas sama-sama. Bahkan beliau yang ngasih ke saya, Pak Wagub yang ngatur. Ya. Penganggaran sama-sama. Penentuan pejabat saya nggak pernah ditinggalin. Jadi makanya saya bilang mungkin saya wakil gubernur paling bahagia di Indonesia. Mau pai kama-kama Jokadis jawaban dikasih dengan beliau. Nggak di skip dah. Karena Nggak ada. mungkin Sama sekali nggak. merintis dari awal juga beliau. Yeah. Jadi beliau udah Udah puas juga matang, ya, kan? udah Matang, matang. ya. Nah, politiknya udah matang. Jadi misalnya dia berpasangan dengan anak muda itu yang satu muda itu saling Ngisi ya? Ya. iya betul. Jadi nggak ada, udah betul. Jadi saya bicara jujur, kalau paling gampang nanya kepala-kepala OPD kami lah. Mau pergi sama saya, mau pergi sama Buya, itu sama. Jadi nggak, dan saya rutin gitu. Mungkin orang-orang nggak tahu, saya suka datang malam jam 10, jam 11 ke rumah Buya. Kami ngobrol berdua tuh dah sampai jam 12, jam setengah 1 gitu. Kok Mbak Buya, kok ini. Orang nggak ngeliat. Ya. Orang kalau di bawah pasti ngeliat, wah itu Audi tinggalin berantem. Nggak ada. Demi Allah kalau itu. Maksudnya hubungannya sangat Masya Allah, sangat amat baik. Saya kalau cerita dengan wagub-wagub lain ya, saya ketemu pernah di satu forum, ada 8 wakil gubernur yang mewakili gubernurnya gitu. Kita cerita kan, wah enak betul Pak Wagub katanya. Iya, saya bilang ya cuman ya mungkin saya wagub paling bahagia kali di Indonesia. Tapi kalau feeling kita nih Pak Was, nggak ada alasan untuk Pak mereka bercerai. Kan Buya masih satu Karena periode kan? sumber Masih ya. bukan yang Ya seperti betul. ini. Oke. Jadi buat satu periode aja beliau ngasih saya keleluasaan. Padahal baru pertama kan. Seharusnya bisa berpikir saya bisa jadi ancaman, tapi beliau nggak berpikir demikian gitu. Pemirsa Soro Minang TV, indah ado yang bisa dalam diri awak, ndak ado kato yang bisa kita ungkapkan lain bagaimana damainya. Jika antara eksekutif kita di level provinsi itu memang damai, sumber 1 dan sumber 2, insya Allah itu membuat kedamaian itu akan turun sampai ke bawah. Betul. Nah, ini adalah sebuah contoh yang cukup apik, yang cukup benak, yang cukup bagus yang ada di pemerintah Sumatera Barat. Nah, terakhir. Sudah tuh baru kita bacawan, kita tutup ya. Jadi. Atau tunggu kopi kita habis. Malam-malam kopi kau. Nah, udah kan sejak SMTV berdiri selama 1 tahun lebih kurang. Ya, TV live streaming berbasis fanpage dan YouTube. Di awal-awal ada beberapa kali kami dengar udah datang ke Batam. Tapi kami masih takut. Belum pede kami waktu itu loh dah. Dan tuh link dah lah kan gitu ya kan. Ini alhamdulillah kini kami punya kesempatan untuk itu. Komentar udah tentang Batam secara umum dan tentang Minang yang ada di kota Batam dan harapan udah apa terhadap warga Batam asal Sumatera Barat. Ya, dengan menghadiri acara tadi malam, udah saya bisa melihat luar biasa ya kompaknya masyarakat Minang, masyarakat Sumatera Barat dan dari kota Batam. Ya. Terus saking kompaknya saya lihat juga pemerintah kota Batam, Pak Wali Kota khususnya kami lihat beliau sangat support sekali ya dengan orang Minang. Ya. Saya ketemu beliau Zoom berapa kali itu Zoom. Ya, jadi kemarin ketemu secara langsung ternyata Pak Wali Kota Batam orangnya sangat welcome sekali dengan warga kita Sumatera Barat. Nah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Rudi dan yang telah mengayomi warga kami Sumatera Barat Kota Batam. Batam ini kan kota yang perkembangannya pesat sekali ya. Awalnya pesat sekali terus Pak Rudi semalam tanya berapa APBD Sumatera Barat. Ambo Kecean 6,7 T. Pak Rudi. Batam aja satu kota aja udah kalau nggak salah hitung yang 5,4 T. Satu kota ya gitu kan. Di level kota ya. Hanya level kota kan. Hanya level kota. Kita itu 6,7 T untuk 19 kota kabupaten ya. Dengan membagi lebih kurang 5,7 juta penduduk. Ini kan 1, sekian juta penduduk satu kota. Jadi perkembangannya sangat pesat sekali dan perkembangan pesat ini saya yakin dan saya percaya. Tadi Dasafril bilang paling nggak ada 25% orang Minang di sini dengan berbagai macam profesi dan kemungkinan sebagian besar adalah pedagang. ASN pun banyak. Jadi saya lihat perkembangan kota Batam ini dengan 20-25% orang Minang, artinya orang Minang punya kontribusi sangat besar di sini, sangat besar di kota Batam. Nah,
kontribusi yang besar ini kan tentunya rata-rata nih pendapatan per kapita orang Batam ini di atas orang Sumatera Barat. Rata. Kenapa merantau yang mencari sesuatu yang lebih baik? Betul. Nah itu sama seperti semalam saya bilang gitu, nggak apa-apa membangun Sumatera Barat itu nggak harus kita duduk dan berdiri tidur di Sumatera Barat, ya harus ya kayak Uda, kayak Uni, kawan-kawan Suara Minang TV ini kan juga sebenarnya membangun Sumatera Barat. Betul. Dengan caranya masing-masing dari kota yang berbeda karena itu orang Minang. Dia udah pergi merantau kemanapun tetap dia kirim uang. Kayak ayah saya lah, saya contoh orang tua saya, dia pergi merantau tetap beliau bangun masjid di kampungnya, tetap dibantu keluarga di kampungnya, tetap bantu beasiswa di kampungnya. Nah itu kan, jadi saya juga yakin orang-orang Minang di Batam ini juga berpikiran yang sama, nggak akan berbeda jauh. Nah, itu saya bilang makanya orang Padang itu, orang Minang itu nggak punya kampung. Betul, iya betul kecil. Ada doh, kan kampung Minang, kampung Padang, kampung Sumatera Barat, ada. Kampuangnya di Kampuang. Kampungnya di Kampuang ya. Kampungnya di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, itu jadi yang penting yang di rantau ini selalu kompak, Insyaallah. Kompak bersatu bersama. Terus itu tadi kalau ada uang kirim aja banyak-banyak ke kampungnya. Tapi kata Pak Wali, jangan kirim banyak-banyak. Jangan kirim satu. Jangan kirim satu aja. Oke, pemirsa Suara Minang TV Sadonya, sekali lagi suatu pertemuan yang Allah takdirkan kita bisa basuh kini dengan Wakil Gubernur Sumbar Uda Audi. Pertemuan pertama, perkenalan pertama, tapi terasa seperti kita berkenal sudah cukup lama. Ya Bu Des ya, sangat luar biasa, sangat komunikatif, ya kan? Sehingga kita tuh tidak jadi gugup. Tadi itulah menggigit tuh Sobo Pak kami juga, tapi alhamdulillah insyaallah dengan komunikatif beliau sehingga kita berjalan dengan lancar. Silakan Bu Des, baca-baca dulu Pak sebelum kita tutup. Ada apa lagi? Endang Monda, Suara Minang TV selalu terdepan. Amin. Amin. Mantap. Ke depannya. Sehat selalu untuk tim semuanya. Ya, amin. Mudirman Inya. Nanti pengukuhan IKSB datang lagi Pak. Insyaallah. Sudah ayo kayaknya sekalian halal jalan. Paralel kadang pokoknya kalau nggak Pak Gubernur saya. Betul. Kemudian Mudirman Inya politik santun. Ya, politik santun. Karena background beliau seorang akademik ya. Jadi kata orang semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi karakter seseorang. Nah, semakin. Kemudian Andri, Pak Wagub wajar seorang yang sukses, pintar, santun. Nah, Masya Allah. Kemudian Yang baca yang bagus-bagus aja bukan? Nah. Azwan John Hart, Tuang Sakato untuk Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Sumatera Barat. Bagindo Wamai Yuslim, Suara Minang TV. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa Suara Minang TV, tidak terasa sudah 30 menit lebih kurang kita berbincang-bincang santai di salah satu sudut restoran yang ada di Swiss Bell Hotel Harbor Bay, Kota Batam, untuk berbincang-bincang santai dengan beliau Uda Wakil Gubernur Sumbar, yaitu Bapak atau Uda Audi. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pada pagi menjelang siang yang cerah hari ini, tentu terakhir kita minta lah ke balau sangene closing statement dan memberikan endorse terhadap Suara Minang TV supaya didukung banyak-banyak oleh warga Sumatera Barat di mana saja. Kita tunggu undangan Uda Audi untuk Suara Minang TV ke Sumatera Barat. Silakan. Ya, makasih Dan April. Terima kasih Unides pagi hari yang luar biasa ini. Walaupun waktunya singkat, kita bisa berbincang banyak. Mungkin masih banyak lagi yang banyak bahas, tapi nggak apa-apa nanti biar ada alasan datang ke Batam lagi. Biar ada alasan datang ke Batam lagi, ketemu dengan Uda dan Uni. Jadi untuk Dunsana Ambo yang ada di Kota Batam dan juga mungkin seluruh Indonesia karena di streaming ya. Dunia ini malah. Dunia. Suara Minang TV, Suara Urawa. Ayo nonton terus, saksikan terus live streamingnya, subscribe, likes, komen. Pokoknya nanti masih banyak lagi bintang-bintang tamu luar biasa lainnya. Saran Lambo undang juga tuh influencer, selebgram Sumatera Barat. Atau nanti minta lewat saya minta kawan-kawan. Oke. Pemirsa Suara Minang TV, tidak terasa
kami mengakhiri bincang-bincang santai kami bersama Uda Audi, Uda Wakil Gubernur Sumbar pada pagi menjelang siang sebelum keberangkatan beliau kembali ke ranah kita, yaitu ranah Minang itu sendiri. Tentu kami All Crew Suara Minang TV selalu berdoa kepada Yang Kuasa, semoga beliau, keluarga dan seluruh SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Sumatera Barat tetap damai, tetap santun, tetap menjaga sebuah kebersamaan dan indah ado saling sikut menyikut, sehingga kalau damai di hati, insya Allah Sumatera Barat akan semakin visi dan misi Sumatera Barat unggul berkelanjutan. unggul. Madani dan kelanjutan. Oke. Udes. Baik, penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, luar biasa sekali pada pagi hari ini duduk ngopi bersama anak muda. Oh, anak muda, betul. Masih muda, boleh katakan muda. Semua kadang di muda sih beliau. Beda 1 tahun. Dan beliau juga salah satu seorang akademik gitu ya, Pak Hos ya. Pengusaha, Pengusaha, dan akademisi, akademik. Dan politisi sekarang. sekarang politisi. Karena, kita rasa Pak Hos dengan duit lo, kalau kita bilang mencari duit dengan duit usaha mungkin sudah Cukup lah. ini masih ngajar di IPB, di UGM, dan nanti kita berharap beliau juga akan turun ke Batam. Paling tidak beliau akan memberikan motivasi kepada anak muda yang ada di Kota Batam. Batam. Baik, penonton setia Suara Minang TV, tak terasa waktu terus berlalu karena waktu yang tidak memungkinkan kita berlama-lama, beliau harus kembali ke Sumatera Barat. Maka kami Oknum Suara Minang TV mengucapkan terima kasih atas semua dukungan kepada Pak Wagub, kepada Gubernur juga, kepada Suara Minang TV, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam penyampaian, salah sikap dalam perbuatan. Kita akan bertemu kembali dengan tokoh-tokoh berikutnya, dan tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah.